Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kapan Kristus Mulai Ada. Saya pernah mendapat suatu pertanyaan begini. Apakah Kristus Yesus itu sudah ada sebelum Ia lahir? Nah, barangkali di antara saudara juga ada yang bertanya demikian. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan baca apa yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Demikian. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Ia, yaitu Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Kata menyatakan dalam ayat di atas dipakai kata paneroo, yang mana mengandung pengertian dibuat tampil atau dinyatakan atau kelihatan dari tempat tersembunyi atau yang tidak dikenal. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, Kristus memang tidak dikenal, walau sebenarnya sudah menyatakan diri dalam berbagai penyataan. Bangsa Israel hanya mengenal Elohim, Allah yang bernama Yahweh. Mereka tidak tahu siapa-siapa pribadi di dalam Elohim yang dipanggil Yahweh itu. Tetapi dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah Anak, yaitu Kristus Yesus, telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sejak semula dan menciptakan alam semesta ini. Itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang demikian bunyinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang dalam teks aslinya, Logos, itu adalah Kristus sendiri. Jadi, pada masa lampau, sebelum berinkarnasi sebagai manusia, Allah Anak itu sudah ada dan selalu bersama-sama dengan Bapa. Bahkan ketika mengerjakan karya penciptaan, Allah Bapa tidak sendiri, tetapi juga bersama-sama dengan Putra Tunggalnya. Saudara, terkait akan hal itu, dalam Kejadian 1 ayat 1, di mana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, kata Allah dalam kalimat Allah menciptakan langit dan bumi, dalam teks aslinya dipakai kata Elohim. Elohim itu suatu kata dalam bentuk jamak, yang mana bentuk tunggalnya adalah El. El memiliki arti yang maha kuasa atau maha kuat. Itu berarti di dalam diri Allah atau Elohim itu ada pribadi-pribadi. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Allah Bapa memang tidak sendiri dalam mencipta, tetapi bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang jadi jelas
bahwa Tuhan Yesus Kristus itu berasal dari kekekalan yang permanen bersama-sama dengan Allah Bapa. Kalau dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kata kita dalam ayat itu pun yang dimaksud adalah Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maksudnya baiklah Allah Bapa dan Tuhan Yesus menjadikan manusia menurut gambar dan rupa mereka. Begitu maksudnya. Karena Bapa selalu ada bersama-sama dengan Putra Tunggalnya, maka bisa dipahami Tuhan Yesuslah yang juga memiliki semua ciptaannya termasuk manusia. Saudara, dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, maksudnya sebelum Abraham dijadikan, Tuhan Yesus telah ada, saudara. Kata aku dalam ayat di atas, aku telah ada, teks aslinya adalah ego eimi, yang menunjukkan keberadaan Kristus yang terus-menerus atau permanen. Jadi, Yesus Kristus itu tidak diciptakan. Jangan salah, saudara. Dan bukan bagian dari ciptaan. Seperti pandangan-pandangan beberapa aliran sesat. Kalau dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Pengertiannya bukan Yesus Kristus bagian dari ciptaan, bukan. Tetapi kalau dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan, itu maksudnya Yesus Kristus lebih dahulu ada. Perhatikan, Yesus Kristus lebih dahulu ada sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Itulah saudara penjelasan atas pertanyaan kapan Kristus mulai ada. Dan kiranya penjelasan itu boleh mencerahkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.